Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Oke, ingin membahas jadi Opta di analis ini akhirnya memberikan prediksi superkomputernya terkait dengan Manchester United dan juga tim lain di Premier League untuk musim kompetisi 2026-2027. Sobat Football United, FPL Football United 2026-2027 bergabung ya, jangan lupa bergabung kodenya. Nah ini gue harus lihat dulu nih kodenya. Sepertinya kodenya sudah gue share di FAZRAC ya, FAZRAC itu kode FPL-nya, jadi bisa bergabung. Musim kompetisi lalu gue berikan hadiah untuk peringkat 3 besar. Musim ini insya Allah juga nanti di akhir musim akan gue berikan hadiah 3 besarnya. Hadiahnya apa? Ya bisa share tuh kira-kira yang kemarin dapat hadiah apa hadiahnya. Gua nggak tahu apakah akan sama hadiahnya atau tidak untuk musim ini, tapi insya Allah akan gua berikan hadiah. Jadi Sobat Football United, ayo buat seru-seruan saja ya. Nah, Opta Analis ini memprediksi bahwa Manchester United akan berada di peringkat keempat. Peringkat keempat dengan nilai 59,24. Ini berpaut 3 poin dari Aston Villa yang diprediksi akan berada di peringkat kelima dengan 56,74. Berarti kalau dibulatkan ke atas 57 dan 59 untuk Manchester United karena 59,24 ya. Jadi ke 59. Maka dari situ hanya selisih 2 angka. Sementara Chelsea di peringkat ke-6 ini 55,96. Berarti 56 selisih 3 poin dengan Manchester United. Sementara Newcastle United di peringkat ke-7 53,72, berarti 54 selisih 5 poin dengan Manchester United. Dan Tottenham Hotspur di peringkat ke-8 dengan 53,08 poinnya. Maka ini selisih 6 poin dengan Manchester United. Manchester United sendiri memiliki jarak Liverpool ini 61,51, maka kalau dibulatkan 62, 3 poin dengan Liverpool ya, kurang lebih seperti itu. Nah, Manchester United dinilai memiliki 6,74% peluang untuk menjadi juara Premier League. Sementara Arsenal ada di angka 40,64, hampir 50% ya, 40,64% peluang untuk menjadi juara. Sementara Manchester City di angka 18,70. Untuk Arsenal sendiri yang diprediksi akan menjadi juara Liga untuk musim ini, menurut gue tidak berlebihan karena Arteta tetap akan bersama dengan Arsenal, berbeda dengan Manchester City ya. Mereka mengganti staf kepelatihannya, memang sama-sama memperkuat skuadnya masing-masing, baik itu Arsenal maupun juga Manchester City. Tapi dengan Arsenal bersama dengan Mikel Arteta selama bermusim-musim dan bagaimana konsistennya Mikel Arteta membawa Arsenal ini ada di papan atas, musim lalu juara tapi beberapa musim sebelumnya juga berada dalam posisi bersaing untuk bisa mendapatkan gelar juara. Jadi menurut gue ini merupakan hal yang akhirnya membawa prediksi mungkin Arsenal akan menjadi juara lagi, dimana menurut gue make sense sih, masuk akal ya. Tapi tentu saja ini masih prediksi, segala sesuatu yang masih bisa mungkin terjadi. Dan bahkan angkanya 40,64%, hampir 50%, ini merupakan perkiraan yang sangat tebal bahwa Arsenal akan menjadi juara lagi. Sementara Manchester City ada di angka 18,7% peluang untuk menjadi juara. Jadi kalau 18,7 kita bulatkan bahkan 20%, maka setengah peluang dari Arsenal itu untuk Manchester City. Artinya apa? Bahkan ada kemungkinan Manchester City dengan Arsenal akan memiliki jarak ya. Dan kalau diprediksi, artinya dari sisi poin, kalau diprediksi memang ada sekitar 7 angka. Ini prediksi dari analis. Antara 6 sampai 7 angka merupakan hal yang cukup besar juga, gap seperti itu. Dan kalau ini terus terjaga, katakanlah beda 6 atau 7 poin itu sampai dengan akhir musim nanti, maka tidak sampai pertandingan terakhir Arsenal akan dipastikan menjadi juara. Ini merupakan hal yang hal yang istimewa tentu saja bagi Arsenal kalau memang ini terjadi. Mereka akan back to back. Tapi ada hal yang menarik juga, dan ini ada kaitannya dengan Manchester United. Apa itu? Arsenal melakukan ini dengan proses. Mikel Arteta di awal menurut gue, atau kalau gue ingat-ingat ya, memang tidak
gemilang, katakanlah seperti itu. Musim-musim setelahnya di mana bisa membawa Arsenal ini berada di 2 besar dan bahkan menjadi juara Liga Inggris musim lalu. Prediksi menjadi juara Liga Inggris juga musim ini. Tapi ada proses lah yang dilalui oleh Mikel Arteta. Proses ini juga menurut gue penting untuk dipelajari oleh manajemen Manchester United terkait dengan Michael Carrick ya, yang tadi dikatakan memiliki 6,74% peluang untuk menjadi juara Liga Inggris. Ini hal yang menarik, dimana kalau musim lalu Manchester United 2 musim lalu berada di peringkat ke-15 ya, dan musim lalu mungkin peluangnya sangat kecil sekali, hitung-hitungan menurut super komputer dari Opta. Oh ya, by the way, super komputer ini kalau dikatakan ini adalah prediksi perkiraan saja, iya betul, tapi jangan lupa mereka juga memiliki matriks ataupun juga data-data, angka-angka statistik yang mereka jadikan sumber. Jadi mereka tidak ngarang-ngarang, mereka tidak asal-asalan, mereka memiliki perhitungan. Ya, sepak bola ini hal yang bukan hitung-hitungan, tapi memang selalu menarik, dan menurut gue selalu menarik ya, apa itu angka, apa itu data. Dan memang kalau dilihat selama beberapa musim terakhir, tentu saja tidak 100% betul, tapi memang ada hal-hal yang mendekati. Tentu saja seperti juga musim-musim sebelumnya, hal prediksi dari superkomputer analis ini juga akan berubah seiring dengan perkembangan musim, terkait dengan prediksi akan seperti apa akhir musimnya. Balik lagi ke Manchester United. Manchester United diperkirakan memiliki 34,67% akan mendapatkan tiket Liga Champion. Sementara Arsenal dan Manchester City itu di angka di atas 50%. Artinya, ya, 2 tiket Premier League untuk ke Champions League ini digenggam oleh Arsenal dan juga Manchester City. Prediksinya seperti itu. Sementara Manchester United dan juga Liverpool ini selanjutnya ya, dengan perkiraan yang juga cukup lumayan, hampir mendekati 50%. Di Liverpool di 41,84 dan Manchester United di angka 34,67%. Artinya superkomputer melihat bahwa dengan skuad Manchester United yang saat ini menuju ke musim ini tentu saja masih terbuka banget ya, akan ada pergantian misalnya dari skuad Michael Carrick, dan juga dibandingkan dengan keadaan klub-klub Premier League lainnya, Manchester United dinilai memiliki peluang yang cukup besar untuk bisa finish atau mendapatkan tiket Liga Champions, di mana menurut gua ini merupakan hal yang positif kalau Manchester United bisa back to back mendapatkan tiket Liga Champions. Ini menunjukkan adanya konsistensi bahwa Manchester United dari periode sebelumnya yang mungkin on off ya, berlaga di Eropa apalagi di Champions League, ini bisa lebih konsisten. Dan kalau kita berbicara terkait dengan hal yang lebih besar lagi, yaitu adalah juara Liga Inggris atau berada di persaingan perburuan gelar juara, menurut gua Manchester United kalau bisa back to back berada di Champions League, ini lebih make sense, ini lebih masuk akal menurut gua ya, secara ringan amatiran. Tentu saja kita juga berharap bahwa Manchester United bisa menjadi juara Liga, tapi kalau itu diharapkan saat ini, menurut gua agak sedikit berlebihan. Dan kalau gua balikan lagi ke terkait dengan poin dari peringkat ketiga sampai dengan peringkat ke-6, menurut gua Liverpool, Manchester United, Aston Villa dan juga Chelsea itu jarak poinnya tidak cukup jauh. Artinya apa? Kalau gua lihat akan ada semacam kayak paling tidak dua kategori gitu ya, tim di Premier League. Kategori pertama terkait dengan perburuan gelar juara, ada Arsenal dan juga Manchester City. Lalu selanjutnya adalah tim atau klub yang berburu untuk mendapatkan tiket Liga Champions, di mana menurut gua akan ada Liverpool, Manchester United, Aston Villa dan juga Chelsea. Ini berdasarkan perhitungan dari Opta Analis. Sementara Chelsea, Newcastle dan juga Tottenham Hotspur, terutama Tottenham Hotspur yang banyak sekali melakukan investasi di bursa transfer kali ini, ya diperkirakan mungkin lompatannya masih belum sejauh Manchester United musim lalu. Ya, Tottenham Hotspur nyaris terdegradasi musim lalu ya, sementara Manchester United 2 musim yang lalu berada di peringkat ke-15. Akhirnya musim lalu bisa berada di peringkat ketiga besar. Dan ini bukan hal yang biasa ternyata. Walaupun Tottenham Hotspur melakukan banyak perombakan, tapi ternyata menurut hitung-hitungan super komputer Opta Analis akan finish di peringkat ke-8. Nah, bagi Manchester United sendiri, mereka memiliki peluang
untuk berada di 4 besar, mendapatkan tiket Liga Champions. Namun demikian, kalau menurut selisih poin-poin yang ada, menurut perkiraan Opta Analis sekali lagi, ada tetap peluang Manchester United akan tergelincir lepas dari zona Champions League, mungkin ke Europa League. Dan ini yang harus diperjuangkan, ini yang harus dilakukan oleh skuad Michael Carrick bersama dengan staf kepelatihannya. Sementara peluang Manchester United untuk finish di 3 besar seperti musim lalu tetap terbuka, karena ternyata jarak-jaraknya itu tidak terlalu jauh ya menurut gue Sobat Football United. Tapi tentu saja ini masih perkiraan, dan gue juga ingin memberikan perkiraan atau daftar perkiraan ya dari ini dari BBC, di mana ada banyak sekali perkiraan-perkiraan dari pundit-punditnya, jurnalis-jurnalisnya. Mayoritas mengunggulkan Arsenal yang akan menjadi juara Liga, sementara Manchester United tidak semuanya memperkirakan ada di 4 besar. Yang menonjol menurut gua ada Steve Sidwell yang memperkirakan Manchester United akan berada di runner up untuk musim ini. Kalau memang itu tercapai, merupakan hal yang luar biasa sih. Dan ya sebagian besar memang memprediksi Manchester United ada di peringkat keempat ataupun peringkat ketiga. Tapi ada juga beberapa yang tidak memperkirakan Manchester United berada di 4 besar. Chelsea ini juga diprediksi akan masuk ke 4 besar. Menurut gua salah satu faktornya adalah ya bersama dengan staf kepelatihan yang baru, Xabi Alonso, skuadnya juga, dan bagaimana jadwal dari Chelsea. Mereka hanya konsentrasi di kompetisi domestik saja, dan itu menurut gua merupakan hal yang harus diperhatikan terutama untuk Manchester United ya. Bisa jadi ini akan menjadi klub yang mengancam Manchester United di posisi 4 besar. Kurang lebih seperti itu membahas terkait dengan Opta. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.